Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 558, Menyempurnakan Pil Hati yang Mendalam. Di dalam ruang pemurnian pil, Fang Lin duduk bersila, bagian depan tubuhnya dihiasi dengan tungku pil yang cemerlang, berkilauan cemerlang dan menyilaukan di bawah cahaya. Kuali ini, yang diberi nama Kuali 9 Harta Karun Bercahaya, adalah harta karun berharga dari Sekte 10.000 Obat. Setelah Sekte 10.000 Obat dikalahkan oleh Sekte Pil Kabut Ungu, kuali ini diperoleh oleh Gu Daofeng. Kemudian, setelah kematian Gu Daofeng, Fang Lin menerima tas istana 9 milik Gu Daofeng yang di dalamnya ditemukan kuali bercahaya 9 harta karun, sehingga tas tersebut menjadi milik Fang Lin. Kuali ini merupakan yang paling unggul di antara berbagai tungku pil yang dimiliki Fang Lin, benar-benar harta yang sangat dihargai, yang mana ia enggan menggunakannya untuk memurnikan pil pada hari-hari biasa. Akan tetapi, sebagai persiapan untuk perjalanannya ke Gunung Ganas, Fang Lin harus bergegas meramu sejumlah pil, untuk meningkatkan kemampuannya dengan cepat, idealnya mencapai lapisan ke-10 elemen tanah sebelum menginjakkan kaki di Gunung Ganas. Pil merupakan ketergantungannya yang terbesar sekaligus keuntungannya yang terbesar. Polygonum multiflorum berusia 1000 tahun, bersama dengan beberapa obat spiritual bermutu tinggi lainnya, seharusnya dapat membantuku memurnikan pil jantung mendalam berkualitas tinggi. Dengan memanfaatkan khasiat pil jantung mendalam, aku dapat membersihkan meridian dan menempa mata roh seni bela diri. Fang Lin membuka matanya dan berkata dengan pelan. Ya, apa yang ingin dicapai Fang Lin adalah menempa mata roh seni bela diri. Karena tingkatan kekuatannya saat ini tidak dapat ditingkatkan dan tubuh fisiknya hampir pada batas kondisi elemen tanah, hanya dengan mengaktifkan mata roh dia dapat meningkatkan kekuatannya secara luar biasa. Untuk mengaktifkan mata roh, selain membutuhkan bakat dan kesempatan bawaan, ada metode lain, metode yang telah lama hilang di era ini, pil hati yang mendalam. Pil ini dapat membersihkan meridian seniman bela diri, membantu mereka menempa mata roh seni bela diri mereka dengan kekuatan paling murni. Semakin berbakat seorang seniman bela diri, semakin tinggi peluang untuk menempa mata roh setelah mengonsumsi pil ini. Selain itu, keuntungan terbesar dari pil ini adalah efeknya yang kumulatif. Jika satu pil tidak mempan, minumlah 3 pil. Kalau 3 pil tidak mempan, minumlah 10. Bahan terpenting dari pil jantung mendalam ini adalah Polygonum multiflorum 1000 tahun. Meskipun bahan pelengkap lainnya tidak umum, bahan-bahan tersebut dapat diperoleh dengan mudah mengingat sumber daya aliansi pil yang sangat besar. Dalam kehidupan Fang Lin sebelumnya, pil jantung mendalam tergolong pil tingkat 4 yang bermutu tinggi. Namun, formula pil untuk pil jantung mendalam telah hilang seiring waktu, dan kemunculannya kembali mungkin menggolongkannya sebagai pil tingkat 5. Alasannya sederhana, bahan-bahan obat yang dibutuhkan untuk pil ini sangat langka dan jarang. Satu Polygonum multiflorum 1000 tahun dapat membuat orang yang paling pintar sekalipun dalam kesulitan. Terlebih lagi, proses penyempurnaan pil hati yang mendalam sangatlah rumit. Bahkan jika seorang master alkimia agung mencobanya, kegagalan adalah kemungkinan yang besar. Fang Lin belum berada di level alchemy master karena tingkat alamnya yang rendah, yang merupakan keterbatasan terbesarnya. Dalam keadaan normal, Fang Lin tidak akan memiliki kesempatan berhasil membuat pil jantung mendalam. Namun, sebagai penguasa pil, metode Fang Lin tidak terhitung banyaknya. Bahkan jika statusnya saat ini dibatasi oleh wilayahnya sendiri, pil hati yang mendalam saja tidak akan menjadi penghalang baginya. Persyaratan pertama adalah tungku pil yang sangat bagus. Karena dia harus segera berhasil memurnikan pil Profound Heart, tungku pil itu pasti tidak boleh jelek. Kedua, seluruh proses ini membutuhkan penggunaan pil api penguasa jiwa untuk pemurnian. Fang Lin juga dapat sepenuhnya melaksanakan tugas ini karena ia memiliki 3 jenis pil api penguasa jiwa, yang sepenuhnya memenuhi kondisi ini. Langkah ketiga melibatkan penggunaan formasi Tao Alkimia untuk bantuan. Ini menjadi sedikit rumit. Di kehidupan Fang Lin sebelumnya, para alkemis biasanya menggunakan kekuatan formasi untuk membantu dalam memurnikan pil. Ini adalah praktik yang umum. Tetapi di era ini, Fang Lin telah lama menemukan bahwa Tao Alkimia tidak hanya mengalami kemunduran besar, tetapi bahkan metode penggunaan formasi untuk membantu pemurnian pil sudah jarang terlihat. Sebelum mencapai status penguasa pil, Fang Lin sering menerima bantuan dari kekuatan formasi saat memurnikan pil. Meskipun prosesnya rumit, hal itu dapat menghasilkan pil yang jauh melampaui tingkat keterampilan sang alkemis sendiri. Sekarang,
Agar Fang Lin berhasil memurnikan sekumpulan pil hati mendalam, kekuatan formasi tidak diragukan lagi sangat penting. Untuk ini, Fang Lin secara khusus mencari Chen Yongnian. Setelah mendapatkan persetujuannya, dia sekali lagi memasuki paviliun buku tersembunyi milik Aliansi Pil. Menurut Chen Yongnian, paviliun buku tersembunyi dari Aliansi Pil kebetulan berisi cakram arai kuno yang diwariskan dari zaman kuno. Arai di dalamnya masih utuh dan masih bisa diaktifkan. Sasaran Fang Lin adalah cakram susunan kuno ini. Setelah menemukan arai di paviliun buku tersembunyi, Fang Lin menggunakannya 2 kali. Hasilnya patut dipuji, arai dis, yang secara khusus dirancang untuk membantu pemurnian pil, mungkin diciptakan oleh seorang alkemis kuno untuk pemurnian pil. Setelah meminjam cakram arai, Fang Lin mengunci dirinya di ruang pemurnian pil dan mulai memurnikan pil hati mendalam. Sambil menarik napas dalam-dalam, Fang Lin menatap kuali bercahaya 9 harta karun di depannya. Ia belum banyak menggunakan kuali berharga ini sejak mendapatkannya. Namun, harta karun perlu dimanfaatkan secara maksimal, jika tidak, itu hanya hiasan, sedikit lebih menarik daripada tungku pil biasa. Fang Lin segera menepuk kuali cahaya 9 harta karun, dan semburan api hijau segera menyelimuti seluruh tungku. Bersamaan dengan itu, Fang Lin melemparkan semua bahan pelengkap untuk memurnikan pil hati mendalam satu demi satu ke dalam kuali bercahaya 9 harta karun. Sedangkan untuk Tousan Year Polygonum Multiflorum, akan diletakkan paling akhir karena khasiat obatnya terlalu kuat. Jika dilempar ke dalam tungku pil terlebih dahulu, setelah dibakar dengan api, khasiat obatnya akan meresap dan meningkatkan kemungkinan kegagalan pemurnian. Bahan-bahan pembantu terlebih dahulu dimasukkan ke dalam tungku pil, diikuti oleh Polygonum Multiflorum 1000 tahun, menggunakan sifat obat dari bahan-bahan pembantu untuk menyeimbangkan sifat obat Polygonum Multiflorum 1000 tahun, ini adalah metode yang paling aman dan paling terjamin. Meskipun ini bukan kompetisi melawan orang lain, ini adalah usaha yang dilakukan dengan tekad sendiri, dan Fang Lin tetap teliti dan sangat serius. Ketika bahan pelengkap terakhir juga memasuki kuali bercahaya 9 harta karun, Fang Lin meningkatkan intensitas api, yang segera menyebabkan suhu di ruang pemurnian pil meningkat secara signifikan. Aroma obat yang aneh keluar dari dalam tungku pil. Meskipun bahan-bahan tambahan ini tidak sehebat Polygonum Multiflorum 1000 tahun, salah satu dari benda-benda itu saja sudah sangat berharga. Ketika aromanya mencapai tingkat kekayaan tertentu, Fang Lin segera mengambil Polygonum Multiflorum 1000 tahun dan melemparkannya ke dalam tungku pil tanpa ragu-ragu. Polygonum Multiflorum 1000 tahun, setelah bersentuhan dengan api, mencoba melarikan diri dari tungku pil seperti burung yang ketakutan. Fang Lin mencibir. Bagaimana dia bisa membiarkannya lolos? Dia segera menutup-tutup tungku, menjaga Polygonum Multiflorum 1000 tahun tetap di dalam tungku pil. Setelah melakukan ini, Fang Lin mengeluarkan sebuah plat arai kuno. Di atasnya terdapat garis-garis yang diukir dengan rumit, seolah-olah mengandung Tao yang mendalam. Fang Lin mengaktifkan arai plate menggunakan kekuatan batinnya, dan segera cahaya hijau melonjak dari arai plate, menyelimuti kuali bercahaya 9 harta dalam cahaya hijau. Plat susunan itu juga melayang dari tangan Fang Lin, terbang di atas kuali bercahaya 9 harta karun, tetap diam sementara cahaya hijau menetes ke bawah. Pada saat ini, Fang Lin tiba-tiba merasakan ada gerakan di pinggangnya. Itu bukan dari tas istana 9 tetapi dari tas binatang, yang mengeluarkan sedikit fluktuasi abnormal. Bab 559, Ergousi. Wajah Fang Lin menunjukkan sedikit kegembiraan saat dia segera membuka tas binatang. Dari dalam tas itu merangkak seekor binatang kecil, yang seluruh tubuhnya ditutupi bulu kemasan berkilau, dan menyerupai anak anjing kecil. Fang Lin memegang anak anjing berbulu emas ini di tangannya. Makhluk kecil itu tampak baru saja bangun, dan pupil matanya yang besar dan berkilau tampak agak bingung. Jin, apakah kamu masih mengenaliku? Fang Lin berbicara, mendekatkan wajahnya di depan anak anjing emas itu. Akan tetapi, anak anjing emas itu menatap Fang Lin dengan ekspresi tidak suka, memiringkan kepala kecilnya ke samping, seolah-olah tidak berminat untuk mengakui Fang Lin. Melihat ekspresi anak anjing emas itu, Fang Lin tertawa terbahak-bahak. Tampaknya anak kecil ini tidak melupakannya. Anak anjing emas ini adalah binatang emas yang telah lama tidak aktif. Akan tetapi, binatang emas itu di masa lampau hanya seukuran kepalan tangan, sedangkan sekarang, ia telah tumbuh seukuran anjing kecil, dan bulu keemasan di sekujur tubuhnya pun semakin tebal dan cemerlang. Binatang emas itu mulai tertidur ketika ia berada di menara tiang pil. Saat berada di menara tiang pil,
ia telah mengonsumsi begitu banyak obat-obatan spiritual sehingga tubuhnya mengumpulkan sejumlah besar kekuatan obat, memaksanya tidur nyenyak untuk memurnikan energi yang melimpah ini secara perlahan. Baru hari ini ia akhirnya terbangun. Rupanya, ramuan obat yang ditelan binatang emas itu sangat bermanfaat baginya, setidaknya, ia tampak tumbuh secara signifikan jika dilihat dari penampilannya. Melihat betapa miripnya dirimu dengan seekor anjing sekarang, aku harus memberimu nama baru, kata Fang Lin sambil membelai dagunya saat dia melihat anak anjing emas itu berlarian di dalam ruang pemurnian pil. Mendengar perkataannya, anak anjing emas itu langsung menunjukkan ekspresi tidak senang, jelas-jelas merasa jijik dengan gagasan Fang Lin yang mengganti namanya. Fang Lin tidak peduli dengan penolakannya. Dia tidak tahu persis apa makhluk kecil ini dan perlu memberinya nama. Setelah banyak pertimbangan, Fang Lin menemukan nama yang menurutnya cukup bagus. Aku akan memanggilmu Ergouzi, kata Fang Lin dengan ekspresi serius. Mendengar nama baru itu, anak anjing emas itu hampir pingsan karena terkejut. Dengan tergesa-gesa, ia menggonggong sekali pada Fang Lin. Wajah Fang Lin langsung menunjukkan ekspresi terkejut. Jadi, kamu benar-benar seekor anjing, iya. Anak anjing emas itu begitu gelisah hingga ia mulai melompat-lompat, menyesali ketidakmampuannya mengucapkan kata-kata. Ia ingin menjatuhkan Fang Lin ke tanah dengan satu tendangan dan menginjak kepalanya untuk menunjukkan kepadanya bahwa ia bukan seekor anjing. Baiklah, baiklah. Jangan membuat keributan di sini, hati-hati jangan sampai menabrak tungku pil, kata Fang Lin buru-buru. Baru pada saat itulah anak anjing emas itu menghentikan kejahilannya, berjalan santai dengan kesal untuk mencium aroma beberapa tanaman obat yang tergeletak di lantai dan mengintip ke arah Fang Lin. Melihat Fang Lin tidak memperhatikan, ia pun segera membuka mulutnya dan menelan beberapa herba, berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa sebelum dengan malas berjalan menuju sudut ruangan untuk tertidur. Fang Lin tidak mempedulikan apa yang dilakukan anak anjing emas itu, tatapannya tertuju tajam ke arah kuali bercahaya 9 harta karun. Di dalam tungku pil yang tembus cahaya, Polygonum multiflorum 1000 tahun terus-menerus menabrak tutup tungku, mencoba melarikan diri. Harta karun yang lahir alami ini telah mengembangkan sedikit kebijaksanaan spiritual dan secara naluriah berusaha untuk bertahan hidup. Akan tetapi, tidak peduli sekeras apapun ia berjuang, ia hanya dapat terus memancarkan kekuatan obat yang murni dan kuat, tetapi ia tidak dapat lepas dari kungkungan tungku pil. Hampir sampai, gumam Fang Lin. Dia melambaikan tangannya dan api hijau di bawah kuali bercahaya 9 harta karun tiba-tiba menyala, hampir menelan seluruh tungku. Api yang semakin membesar membuat Polygonum multiflorum 1000 tahun berjuang lebih keras. Namun seiring berjalannya waktu, bagian dalam tungku pil perlahan mulai tenang. Anak anjing emas di sudut itu membuka matanya dan melirik ke arah kuali bercahaya 9 harta karun. Ia menggerakkan hidungnya, seolah-olah telah mencium sesuatu. Ekspresi mabuk menyebar di wajahnya. Fang Lin juga menikmati aroma samar yang tercium dari tungku pil. Matanya berbinar dengan ekspresi gembira. Aroma yang mewakili keberhasilan pembuatan pil jantung mendalam menunjukkan bahwa pil itu cukup lembut. Setidaknya dari perspektif saat ini, kemungkinan keberhasilan penyempurnaan pil jantung mendalam cukup tinggi. Yang tersisa untuk dilakukan hanyalah menunggu. Ergouzi, kemarilah. Fang Lin memanggil anak anjing emas di sudut. Yang terakhir tidak menunjukkan tanda-tanda pergerakan, terus berbaring di sudut, tertidur lelap, hampir tidak menghiraukan panggilan Fang Lin. Ergouzi, aku punya sesuatu yang lezat di sini, Fang Lin memanggil lagi, sebuah ramuan muncul di tangannya. Anak anjing emas itu segera berlari ke arah Fang Lin, sambil menatap penuh minat ramuan di tangannya. Fang Lin mengulurkan tangan untuk menepuk kepala hewan itu, tetapi hewan itu tidak menolak. Tampaknya hewan itu menjadi jinak hanya karena tanaman obat itu. Ergouzi, kamu sudah dewasa. Apakah kamu sudah mengembangkan kemampuan khusus? Fang Lin bertanya dengan rasa ingin tahu tanpa terburu-buru memberikan ramuan itu. Anak anjing emas itu, dalam kegelisahannya yang nyata, berputar-putar di tempat, tetapi tidak memperlihatkan satu pun kemampuan khususnya. Fang Lin sedikit kecewa. Mungkinkah makhluk kecil ini hanya bertambah besar tanpa meningkatkan keterampilan lainnya? Namun Fang Lin tidak berkutat pada hal itu dan menyerahkan ramuan itu padanya. Anak anjing emas itu mencengkeram ramuan itu di mulutnya dan menelannya dengan lahap. Anak anjing emas itu tampaknya terperangkap dalam siklus tidur dan makan, dan itu pun hanya dengan ramuan. Fang Lin bahkan mencoba melemparkan sepotong daging kering di depannya, tetapi anak anjing itu sama sekali tidak melihatnya.
Anak anjing itu langsung menendang daging itu jauh-jauh, jelas-jelas menunjukkan rasa jijiknya. Fang Lin memahami situasinya. Tampaknya makhluk kecil ini hanya melahap tanaman obat. Tidak heran ia melahap begitu banyak saat berada di menara tiang pil. Ini benar-benar sifat rakus sejati, dan boros luar biasa. Lebih baik kamu makan lebih sedikit mulai sekarang. Aku tidak mampu memberimu makan jika kamu terus makan seperti ini, kata Fang Lin, tampak pasrah. Tetapi anak anjing emas itu bertindak seolah-olah tidak mendengar apapun, berpura-pura tidak tahu sama sekali. Fang Lin menghela napas. Meskipun anak anjing emas itu rakus dan sangat suka tanaman obat, dia tidak berniat meninggalkannya. Dia harus segera menuju ke Gunung 100 Binatang Buas, dan kebangkitan anak anjing emas itu sangat tepat waktunya. Meskipun tidak memiliki kemampuan khusus, keterampilan uniknya yang menyebabkan binatang buas tertidur dengan cepat akan terbukti berguna. Waktu berlalu dengan cepat, dan dalam sekejap mata, 10 hari telah berlalu. Fang Lin telah tinggal di ruang pemurnian pil selama ini, tidak pernah keluar bahkan untuk sesaat. Anak anjing emas itu juga merasa ruang pemurnian pil membosankan dan kembali ke tas binatang pada hari ketiga untuk tidur. Awan tebal aroma obat memenuhi ruang pemurnian pil. Setelah 10 hari yang melelahkan, proses pembuatan pil hati mendalam hampir mencapai titik kritis, dan Fang Lin tidak bisa ceroboh. Saat ini, Fang Lin sedang mengamati kuali bercahaya 9 harta karun tanpa berkedip. Cahaya hijau pada pelat arai itu menyilaukan dan tetap tidak padam. Tanpa bantuan pelat susunan ini, mustahil bagi Fang Lin untuk meramu pil hati yang mendalam. Melihat bahwa pembuatan pil hati mendalam sudah dekat, Fang Lin tidak ragu-ragu dan mulai mengerahkan keterampilan panggilan roh. Bab 560, mempersiapkan pertempuran di Gunung Ganas 100 Binatang. Dengan keterampilan pemanggilan roh, kualitas pil hati mendalam dapat dipastikan, itulah salah satu alasan mengapa Fang Lin yakin untuk memurnikannya. Jika Fang Lin tidak dapat menggunakan jurus pemanggilan roh, sekalipun ia berhasil memurnikan pil hati mendalam, kualitasnya kemungkinan besar akan sangat buruk. Saat skill pemanggilan roh diaktifkan, energi spiritual alam di sekitar akan terkumpul dan terus disalurkan ke dalam kuali bercahaya 9 harta. Dapat dilihat dengan mata telanjang, pil-pil emas terus-menerus terbentuk di dalam kuali bercahaya 9 harta karun yang cemerlang, dengan sejumlah besar energi spiritual alam mengalir ke dalam masing-masing pil. Setelah mengeluarkan skill pemanggilan roh sekali, Fang Lin menyeka keringat di dahinya, terlihat agak lemah, tetapi dia masih agak bersemangat. Dalam sekejap mata, sebulan berlalu. Langkah terakhir dalam menyempurnakan pil hati mendalam membutuhkan waktu lebih lama dari perkiraan, tampaknya karena penggunaan keterampilan pemanggilan roh, yang menyebabkan pil tersebut memerlukan waktu pemeliharaan yang lebih lama. Meskipun waktu yang dibutuhkan lebih lama, Fang Lin tidak terburu-buru, karena masih ada waktu sebelum pembukaan Gunung 100 Binatang. Seiring berjalannya waktu, 7 pil emas telah terbentuk sepenuhnya, yang tersisa adalah membiarkan pil tersebut menjalani masa pemeliharaan yang panjang, sehingga khasiat obatnya menjadi lebih murni dan lebih manjur. Menurut pendapat Fang Lin, kualitas ketujuh pil jantung mendalam ini setidaknya harus mencapai tingkat sedang. Ketika Fang Lin memurnikan pil hati mendalam, seluruh negeri Xuan mengalami perubahan drastis. Pertama, di kota Xuan, putra mahkota Zhou Yishui secara resmi memulai pengasingannya. Rumor mengatakan bahwa ia tengah mengembangkan keterampilan khusus sebagai persiapan untuk memasuki Gunung 100 Binatang setelah 3 bulan. Pengasingan Zhou Yishui menarik perhatian banyak faksi kuat karena Zhou Yishui tidak diragukan lagi akan menjadi saingan terbesar bagi semua jenius di Gunung 100 Binatang, sehingga perlu untuk mengawasinya. Akan tetapi, beredar rumor bahwa putra mahkota Zhou Yishui tidak mengasingkan diri, melainkan diam-diam meninggalkan istana pangeran, tanpa ada seorang pun yang tahu kemana dia pergi. Meskipun demikian, Zhou Yishui memang menghilang dari kota Xuan. Selain beberapa orang kepercayaannya, bahkan Kaisar Xuan tidak tahu keberadaannya. Di bagian timur negeri Xuan, di keluarga Dugu, Dugu Ruoxu muncul dari alam rahasia keluarga dan segera menantang jenius lain dari negeri Xuan. Kejeniusan yang ditantang oleh Dugu Ruoxu juga sangat terkenal, bahkan telah menjadi terkenal sebelum Dugu Ruoxu sendiri. Pertarungan mereka menarik banyak perhatian, banyak orang ingin melihat seberapa kuat Dugu Ruoxu. Hasil akhirnya adalah kemenangan yang nyaman bagi Dugu Ruoxu. Kejeniusan negara Xuan dikalahkan olehnya, dan jika bukan karena campur tangan tetuanya, dia mungkin telah kehilangan nyawanya juga. Setelah pertempuran itu, berbagai kekuatan di negara Xuan mengakui kekuatan mengerikan Dugu Ruoxu.
Banyak yang mulai berspekulasi secara diam-diam bahwa kekuatan asli Dugu Ruoksu mungkin setara dengan putra mahkota Zhou Yishui. Kehebatan Dugu Ruoksu tentu saja menjadi kabar baik bagi seluruh keluarga Dugu. Namun, beberapa anggota keluarga Dugu tidak begitu senang. Karena Dugu Ruoksu adalah cucu dari Tuan Feng Lei dan bukan dari garis keturunan langsung kepala keluarga Dugu, Dugu Feng Yun. Dalam keluarga besar seperti ini, munculnya individu berbakat seperti itu dari garis keturunan tidak langsung dapat menempatkan garis keturunan langsung kepala keluarga dalam posisi yang cukup memalukan. Meskipun Dugu Feng Yun juga memiliki beberapa cucu, tidak ada satupun yang dapat dibandingkan dengan Dugu Ruoksu. Justru karena kecemerlangan Dugu Ruoksu, pengaruh Tuan Feng Lei di keluarga Dugu meningkat pesat, bahkan menyaingi Dugu Feng Yun. Yang lebih penting, Tuan Feng Lei adalah salah satu pendukung paling gigih di keluarga Dugu yang menjebak Dugu Nian kepada putra mahkota Zhou Yishui. Tuan Feng Lei sudah menjelaskan maksudnya dengan jelas. Saat Gunung 100 Binatang terbuka, jika Fang Lin berani masuk, dia akan membiarkan Dugu Ruoksu membunuhnya, menghapus noda pada Dugu Nian sepenuhnya, membantunya memasuki istana pangeran dengan lancar. Mendengar ini, Dugu Nian sangat marah tetapi juga sangat khawatir. Dia ingin mencegah Fang Lin pergi ke Gunung 100 Binatang lagi, tetapi sayangnya, dia sedang memurnikan pil dan dia tidak bisa melihatnya. Di Sekte 5 Elemen Negara Suan, seseorang yang dikenal sebagai pria nakal yang tak terkalahkan, jenius nomor 1 dari Sekte 5 Elemen, muncul. Dia telah berkultivasi di surga Gua 5 Elemen selama ini tetapi sekarang telah resmi meninggalkan pengasingan, menarik perhatian dari semua sisi. Akan tetapi, tidak seperti Dugu Ruoksu yang langsung tampil menonjol begitu meninggalkan pengasingannya, pria nakal yang tak terkalahkan itu menghabiskan hari-harinya dengan santai setelah meninggalkan pengasingannya, hanya berkeliaran dan bersenang-senang seperti putra bangsawan yang boros. Bahkan para tetua dari Sekte 5 Elemen masih bingung dengan apa yang sedang dilakukannya. Dengan semakin dekatnya pembukaan Gunung 100 Binatang, bukankah seharusnya dia lebih waspada dan menunjukkan sedikit urgensi? Namun, pemimpin sekte dari Sekte 5 Elemen menghujani, pria nakal yang tak terkalahkan, dengan sangat memanjakan, atau mungkin, memiliki kepercayaan penuh padanya. Di Sekte Sen Xiao, ada juga seorang jenius bernama Qi Yun Xiao, yang tidak terlihat selama hampir setahun. Dalam kurun waktu ini, Qi Yun Xiao akhirnya menampakkan dirinya, ia pergi ke daerah utara ekstrim yang tak berpenghuni dan kembali dengan bekas luka dan penampilan yang lapuk. Sekembalinya, Qi Yun Xiao dengan cepat memanfaatkan bakat-bakat di Sekte Sen Xiao, memamerkan kekuatannya yang menakjubkan. Seseorang dari Sekte Sen Xiao mengungkapkan bahwa Qi Yun Xiao telah mencapai kekayaan luar biasa di wilayah utara ekstrim, dan kekuatannya kini ditakutkan telah melampaui putra mahkota Zhou Yishui, menobatkannya sebagai talenta terbaik di negeri Suan. Namun, tidak banyak orang yang mempercayai rumor tersebut. Jika seseorang mengatakan bahwa kekuatan Qi Yun Xiao setara dengan Zhou Yishui, orang-orang akan mempercayainya. Namun, mengatakan bahwa Qi Yun Xiao telah melampaui Zhou Yishui tampaknya agak tidak realistis. Semua orang tahu bahwa alasan hilangnya Qi Yun Xiao selama setahun adalah karena, setahun yang lalu, ia telah bertarung dengan Zhou Yishui. Meskipun kekuatan mereka setara, Qi Yun Xiao akhirnya sedikit lebih lemah. Sekarang, Qi Yun Xiao telah kembali dari utara dengan kekuatan yang jauh lebih besar, tetapi Zhou Yishui juga telah tumbuh jauh lebih kuat selama tahun itu. Mungkin tidak ada seorang pun di negara Suan yang dapat melampaui Zhou Yishui. Sedangkan untuk seorang jenius lain yang ketenarannya tidak kalah dari yang lain, Mei Yingsui dari Heavenly Fragrance Valley, dia tetap rendah hati seperti biasanya, tidak mengumumkan berita khusus apapun. Namun, tak seorang pun akan meremehkan wanita yang rendah hati ini. Mei Yingsui bertanding dengan Dugu Ruoksu, pria nakal yang tak terkalahkan, Qi Yun Xiao, dan Zhou Yishui. Di antara pertandingan tanding ini, satu-satunya saat dia dirugikan adalah saat melawan Zhou Yishui. Namun saat bertanding melawan jenius lainnya, dia sama sekali tidak dirugikan. Terlebih lagi, Mei Yingsui tampaknya tidak menunjukkan kekuatan penuhnya saat bertarung dengan Zhou Yishui. Mungkin, inilah sebabnya Zhou Yishui menang. Selain itu, di berbagai bagian negeri Suan, beberapa jenius tak dikenal diam-diam bangkit, bersiap menghadapi tantangan Gunung 100 Binatang yang akan datang. Selesai. Di dalam ruang pemurnian pil di Aliansi Pil Negara Suan, Fang Lin bergumam pada dirinya sendiri, matanya tertuju pada kuali bercahaya 9 harta karun. Bab 561, mengumpulkan energi spiritual langit dan bumi. Di dalam sebuah ruangan tertutup,
Fang Lin duduk bersila, di depannya terdapat sebuah botol giok, di dalamnya terdapat 7 pil hati mendalam yang baru saja disempurnakan Fang Lin. Ketujuh pil jantung mendalam ini semuanya telah mencapai kualitas terbaik, di luar dugaan Fang Lin sebelumnya. Dalam antisipasinya, di antara 7 pil jantung mendalam, akan sangat bagus jika 3 atau 4 dapat mencapai kualitas terbaik. Akan tetapi, gabungan dari kuali bercahaya 9 harta karun, pelat susunan kuno, dan penggunaan keterampilan panggilan roh oleh Fang Lin memastikan bahwa ketujuh pil hati mendalam semuanya mencapai kualitas terbaik. Setelah pil selesai dimurnikan, hal selanjutnya yang harus dilakukan adalah menelan pil hati mendalam dan memanfaatkan kesempatan ini untuk membuka mata roh seni bela diri. Dengan hanya 3 bulan tersisa hingga pembukaan Gunung Ganas 100 binatang, Fang Lin harus membuka mata roh seni bela diri sebelum itu agar dapat meningkatkan kekuatannya dan memastikan kelangsungan hidup yang lebih baik di Gunung Ganas. Secara umum, mata roh seni bela diri terbuka di alam asal surgawi, meski beberapa orang hanya berhasil membukanya setelah mereka menerobos ke alam nadi roh. Semakin awal mata roh dibuka, semakin besar potensinya, karena mata roh perlu dipelihara oleh kekuatan batin dan daging seniman bela diri itu sendiri. Semakin lama pemeliharaan berlangsung, semakin kuat kekuatan mata roh. Membuka mata roh di alam elemen tanah sudah dianggap sebagai bakat yang luar biasa. Saat menerobos ke alam asal surgawi, kekuatan mata roh juga akan meningkat seiring kemajuan alam. Di negara Qian, menurut pengetahuan Fang Lin, hanya Li Guanxin yang telah membuka mata rohnya di alam elemen tanah. Namun, sebelum Fang Lin meninggalkan negara Qian, Yang Xuanfeng juga tampaknya menunjukkan tanda-tanda telah membuka mata rohnya, yang menunjukkan bahwa ia kemungkinan akan menekan wilayahnya hingga mata rohnya terbuka sepenuhnya sebelum melakukan terobosan ke alam asal surgawi. Adapun Han Xiaoxing, setelah mengembangkan pupil skillnya, dia tidak perlu membuka Spirit Eyes untuk saat ini. Namun, Fang Lin meramalkan bahwa mengingat kepribadian Han Xiaoxing yang teguh, bahkan dengan pupil skillnya yang kuat, dia tidak akan puas dengan status quo. Membuka Spirit Eyes hanyalah masalah waktu. Dugaan Fang Lin benar. Han Xiaoxing, saat ini, tengah menjalani kultivasi terpencil di Sekte Kabut Ungu, terus-menerus berusaha membuka mata roh. Pembukaan mata roh berkaitan erat dengan bakat alami seorang seniman bela diri. Semakin tinggi bakatnya, semakin besar peluang untuk membukanya. Ayah Fang Lin di kehidupan masa lalunya, Fang Qingye, dikatakan terlahir dengan mata roh bawaan, seorang jenius yang langka. Ibu Fang Lin di kehidupan sebelumnya, Bai Qingsui, meskipun tidak dilahirkan dengan mata roh bawaan, berhasil mengembangkan mata rohnya sendiri pada usia 3 tahun, yang juga cukup mencengangkan. Fang Lin adalah orang yang paling tidak menjanjikan. Mengingat dia adalah putra Fang Qingye dan Bai Qingsui, setidaknya dia seharusnya sudah mengembangkan mata rohnya sejak kecil. Namun pada kenyataannya, di kehidupan sebelumnya, Fang Lin baru membuka mata rohnya setelah melangkah ke jalur kultivasi dan mencapai alam asal surgawi. Pada era itu, membuka mata roh di alam asal surgawi dianggap membosankan. Saat itu, Fang Lin sendiri tidak berdaya. Mengapa kedua orang tuanya begitu kuat, tetapi dia begitu lemah? Namun, Fang Lin kemudian mengalami kemajuan pesat dalam bidang seni bela diri. Dengan bantuan pil, ia berkembang pesat. Meskipun ia belum mencapai level ayahnya, ia dianggap sebagai salah satu seniman bela diri terkuat pada masa itu. Konon, di era kehidupan sebelumnya, ada banyak metode untuk membuka mata roh. Pil hati yang mendalam adalah salah satu metode tersebut. Oleh karena itu, membuka mata roh lebih awal atau lebih lambat tidak menentukan segalanya. Banyak seniman bela diri yang membuka mata roh mereka di kemudian hari berhasil meraih kesuksesan besar. Membuka mata roh hanyalah langkah pertama. Ambisiku adalah mencapai puncak tak terkalahkan dari elemen bumi 10 kali lipat. Fang Lin bergumam pada dirinya sendiri sambil menarik napas dalam-dalam dan menelan pil hati mendalam pertama. Saat pil jantung mendalam memasuki tubuhnya, pil itu berubah menjadi kekuatan obat paling murni dan mengalir ke kedalaman tubuh Fang Lin. Fang Lin segera menutup matanya dan membiarkan tubuhnya bebas menyerap kekuatan obat dari pil jantung mendalam. 5 hari kemudian, Fang Lin menelan pil jantung mendalam yang kedua, memastikan tubuhnya terus menyerap kekuatan obat tanpa gangguan apapun. Namun, membuka mata roh seni bela diri ternyata lebih sulit dari yang ia duga. Bahkan setelah menelan 2 pil hati mendalam berturut-turut, tidak ada kemajuan, juga tidak ada tanda-tanda kebangkitan mata roh seni bela diri. Ini agak canggung. Fang Lin mulai ragu apakah pil hati mendalam yang telah disiapkannya akan cukup.
Akan aneh jika dia menghabiskan ketujuh pil itu tanpa membuka mata roh bela diri. Meskipun khawatir, dia sudah mulai meminumnya dan hanya bisa menguatkan diri serta meneruskan meminum pil jantung mendalam. 5 hari berikutnya telah berlalu, di mana Fang Lin telah menelan pil jantung mendalam yang ketiga. Pasti berhasil, Fang Lin meraung dalam hati. Seolah doanya terjawab, setelah menelan pil hati mendalam yang ketiga, Fang Lin jelas dapat merasakan kesejukan halus menjalar di dahinya, seolah ada kekuatan yang perlahan terkumpul di sana. Merasakan hal ini, Fang Lin menghela napas lega, ini sepertinya menandakan bahwa pil hati mendalam mulai berefek. Sudah kuduga, dengan bakatku, tidak mungkin aku akan meminum 3 pil jantung mendalam tanpa reaksi apapun, Fang Lin meyakinkan dirinya sendiri. Tiba-tiba, sebulan telah berlalu. Fang Lin telah meminum pil jantung mendalam yang keempat, mendorong kekuatan obat dalam tubuhnya hingga mencapai puncaknya. Pada keningnya terdapat bekas samar, tampak seperti diiris tipis oleh pisau kecil dan berwarna agak merah. Fang Lin merasakan gatal di dahinya, dan dia menahan keinginan untuk menggaruknya. Bukan hanya itu saja, energi spiritual alam di area sekitarnya juga terus-menerus berkumpul dan mengalir ke tanda samar di dahi Fang Lin. Alasan mengapa mata roh disebut demikian adalah karena saat terbuka, mereka akan menyerap sejumlah besar energi spiritual dari alam. Seniman bela diri melatih tubuh fisik dan kekuatan batin mereka, sedangkan energi spiritual alam adalah kekuatan yang sangat murni, dan sulit diserap oleh seniman bela diri. Namun, bukan berarti seniman bela diri tidak memiliki kesempatan untuk menyerap energi spiritual alam. Sepanjang perjalanan kultivasi, ada beberapa fase khusus yang terjadi saat seseorang dapat menyerap energi spiritual. Membuka mata roh adalah contoh pertama dari hal tersebut. Pada tahap ini, semakin banyak energi spiritual yang diserap, semakin besar kekuatan awal yang dimiliki mata roh mereka. Ini juga akan memengaruhi tingkat kemajuan yang dapat dicapai mata roh mereka di masa mendatang. Fang Lin sangat menyadari pentingnya fase ini, itulah sebabnya dia telah menyiapkan jenis pil lain terlebih dahulu, pil pengumpul roh. Konsumsi pil ini dapat meningkatkan kecepatan pengumpulan energi spiritual 10 kali lipat, menjadikannya salah satu pil tambahan terbaik selama pembukaan mata roh. Selanjutnya, untuk menyerap energi spiritual alam sebanyak mungkin, Fang Lin tidak hanya menyiapkan pil pengumpul roh, tetapi juga meminjam batu pengumpul roh dari Chen Yongnian. Saat ini, Fang Lin telah mengeluarkan batu pengumpul roh dan meletakkannya di belakangnya sambil secara bersamaan meminum pil pengumpul roh berwarna hijau giok. Bahkan dalam kegilaannya, Fang Lin memperlakukan tubuhnya sendiri sebagai tungku pil dan melemparkan keterampilan pemanggilan roh pada dirinya sendiri. Ledakan. Di atas aliansi pil, energi spiritual alam terus berkumpul, secara bertahap membentuk awan energi spiritual yang tangguh. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa begitu banyak energi spiritual berkumpul di atas aliansi pil? Mungkinkah ada pil spiritual yang tak terbayangkan yang akan disempurnakan? Bab 562, mengejutkan kota Suan. Fang Lin tidak menyangka bahwa usahanya membuka mata roh untuk menyerap lebih banyak energi spiritual akan menimbulkan keributan besar, menarik perhatian semua orang di kota Suan terhadap aliansi pil. Pada saat ini, di atas aliansi pil, tirai energi spiritual telah mengembun menjadi awan, menutupi langit dan matahari, dan pusaran energi spiritual terus melonjak menuju sudut tertentu aliansi pil. Pemandangan ini sangat mengejutkan. Dimanapun seseorang berada di kota Suan, hanya dengan mendongak, mereka dapat melihat pemandangan yang mengerikan ini. Chen Yongnian dan beberapa anggota tingkat tinggi aliansi pil lainnya segera muncul, menatap awan energi spiritual yang menakutkan di atas, masing-masing menampakkan ekspresi terkejut. Bahkan ketika pil tingkat 6 selesai dibuat, itu tidak menciptakan pemandangan yang begitu mengerikan. Suara seorang tetua sedikit bergetar saat dia berbicara. Mo Ziming tampaknya telah menemukan sesuatu. Arah pengumpulan energi spiritual tampaknya berada tepat di atas ruang rahasia tempat Fang Lin mengasingkan diri. Mungkinkah dia? Mo Ziming diam-diam terkejut di dalam hatinya. Chen Yongnian mengamatinya cukup lama sebelum berkata, seseorang sedang membuka mata rohnya. Begitu kata-katanya keluar, semua orang yang hadir tercengang. Apakah membuka mata roh akan menyebabkan pemandangan yang mengerikan seperti itu? Energi spiritual alam tampaknya telah menjadi gila, terus-menerus berkumpul dari segala arah. Jika energi spiritual ini meledak, mereka khawatir separuh kota Suan akan hancur. Aktifkan susunan pelindung. Semua seniman bela diri aliansi pil dengan kekuatan spiritual asal surgawi atau lebih tinggi, bersiaplah untuk mengambil tindakan. Chen Yongnian berbicara dengan nada serius,
Dalam hatinya, dia mengutuk Fang Lin dengan keras. Anak sialan ini, aku heran mengapa dia ingin meminjam batu pengumpul roh. Ternyata dia ingin membuka mata rohnya, membuat begitu banyak suara, apakah dia tidak takut menghancurkan aliansi Pil? Chen Yongnian mengutuk dalam hatinya. Aktivasi mata roh juga membawa kemungkinan gagal. Jika gagal, seniman bela diri akan dilawan oleh energi spiritual alam, yang mengakibatkan cedera pada kasus ringan dan membahayakan nyawa mereka pada kasus berat. Seperti Fang Lin, yang telah mengumpulkan begitu banyak energi spiritual saat membuka mata rohnya, jika dia gagal, konsekuensi dari serangan balik energi spiritual akan sangat mengerikan. Fang Lin tidak hanya akan tercabik-cabik oleh energi spiritual dalam sekejap, tetapi juga akan melukai orang-orang di dekatnya. Oleh karena itu, Chen Yongnian harus mempertimbangkan konsekuensi serius ini dan mengaktifkan susunan pelindung tepat waktu, menyelimuti aliansi Pil untuk menghindari konsekuensi yang tidak terbayangkan di kemudian hari. Semua kekuatan di kota Suan juga muncul, menyaksikan energi spiritual yang mengerikan di atas aliansi Pil. Banyak orang telah menyadari bahwa ini adalah seseorang yang membuka mata roh mereka. Ya dewa, mungkinkah ada begitu banyak energi spiritual saat membuka mata roh? Ini sungguh tidak normal. Ketika putra mahkota membuka mata rohnya, pengumpulan energi spiritual seperti pilar, yang sudah menentang surga. Kali ini, itu sama sekali bukan manusia. Energi spiritual telah mengembun menjadi awan, menutupi setengah kota Suan. Aku tidak bisa membayangkan monster macam apa yang sedang membuka mata rohnya. Lihat, semua orang dari aliansi Pil sudah keluar, tapi satu orang masih hilang. Itu Fang Lin. Mungkinkah orang yang sedang membuka mata rohnya saat ini adalah Fang Lin? Aku yakin itu dia. Akhirnya, seseorang berspekulasi bahwa Fang Lin lah yang membuka mata rohnya. Untuk sementara waktu, seluruh kota Suan gempar, dan wajah banyak orang membeku. Di rumah putra mahkota, Zhou Yishui sedang menyendiri, juga menggunakan keterampilan rahasia kerajaan kuno untuk menyerap energi spiritual alam. Tepat saat ia membuat kemajuan mulus, tiba-tiba, seluruh energi spiritual alam lenyap dalam sekejap, seolah-olah direnggut paksa oleh seseorang. Wajah Zhou Yishui langsung berubah. Di kota kekaisaran, istana kerajaan negeri Suan, para elit kerajaan yang tak terhitung jumlahnya muncul, melihat ke arah aliansi Pil. Anak yang hebat, energi spiritual yang terkumpul saat membuka mata roh itu melawan langit. Seru seorang elit kerajaan. Namun, dengan jumlah energi spiritual yang begitu besar, begitu kegagalan terjadi, konsekuensinya tidak terpikirkan, sesepuh lainnya mengerutkan kening dan berkata. Yang Mulia telah memerintahkan bahwa jika terjadi masalah dengan aliansi Pil, kita harus segera membantu dan sama sekali tidak membiarkan keadaan menjadi tidak terkendali. Baiklah, ayo berangkat. Semua elit kerajaan berangkat bersama, bergegas ke aliansi Pil, bersiap menghadapi ledakan energi spiritual yang mungkin menyebabkan bencana di kota Suan. Kekuatan besar lainnya juga mengirim orang-orang kuat mereka satu demi satu. Mereka menyatakan bahwa mereka ada di sana untuk membantu aliansi Pil mengendalikan situasi, tetapi sebenarnya, mereka semua menunggu hasilnya. Apapun yang terjadi, anak ini harus gagal. Beberapa pria kuat dari keluarga Dugu memiliki mata yang berkilauan, dipenuhi dengan makna dingin. Mereka semua adalah orang-orang yang dikirim oleh Tuan Feng Lei dari keluarga Dugu, bagian dari garis keras keluarga Dugu. Sekte-sekte seperti Sekte Sen Xiao, Sekte Lima Elemen, keluarga Gongsun, dan sebagainya semuanya memiliki pemikiran yang berbeda. Ada yang berharap Fang Lin gagal, dan ada yang berharap Fang Lin berhasil. Seseorang dari kediaman putra mahkota juga datang. Putra mahkota Zhou Yishui sendiri yang muncul bersama 3 orang kepercayaannya. Putra mahkota ada di sini. Fang Lin pasti bangga bisa mengundang putra mahkota datang sendiri. Adegan saat putra mahkota pertama kali membuka mata rohnya, jauh lebih tidak menakutkan dibandingkan saat ini. Omong kosong, bagaimana Fang Lin bisa dibandingkan dengan putra mahkota? Ekspresi Zhou Yishui sedingin es, menatap awan energi spiritual yang pekat. Untuk pertama kalinya dia merasa waspada terhadap Fang Lin. Ya, Zhou Yishui yang tidak pernah menganggap remeh orang jenius, merasa khawatir terhadap Fang Lin. Karena ketika Zhou Yishui pertama kali membuka mata rohnya, dia juga telah mengumpulkan sejumlah besar energi spiritual. Namun dibandingkan dengan tontonan yang disebabkan oleh Fang Lin kali ini, itu adalah kasus seorang penyihir rendahan menghadapi penyihir yang lebih hebat. Jika energi spiritual yang mengerikan ini diserap oleh Fang Lin dan dia berhasil membuka mata rohnya, kekuatan mata roh itu tidak akan terbayangkan. Pangeran,
Haruskah aku mengambil tindakan dan menggagalkan usaha anak ini untuk membuka mata rohnya? Seorang lelaki tua berjubah abu-abu berkata diam-diam. Zhou Yishui mengepalkan tangannya tetapi pada akhirnya, tidak setuju. Meskipun lelaki tua berjubah abu-abu itu kuat, hampir mustahil baginya untuk bergerak di hadapan semua ahli aliansi Pil. Terlebih lagi, bahkan jika dia bergerak, dia mungkin tidak berhasil. Bahkan jika dia berhasil, dia takut konsekuensi dari serangan balik energi spiritual akan sangat serius. Yang mulia, jangan khawatir. Mungkin, Fang Lin ini akan gagal sendiri, kata Meng Yuan sambil tersenyum tipis. Namun, keterkejutan juga terlihat jelas di kedalaman matanya. Dugu Nian dan beberapa tetua keluarga Dugu berdiri di kejauhan. Para tetua ini ditugaskan untuk melindungi Dugu Nian. Mereka adalah ahli terampil yang dikirim oleh kepala keluarga Dugu saat ini, Dugu Feng Yun. Fang Lin, kamu harus berhasil. Kedua tangan Dugu Nian terkepal gugup, berdoa dalam hatinya untuk Fang Lin. Namun, ekspresi beberapa tetua ini sangat serius, tampak tidak terlalu optimis apakah Fang Lin dapat berhasil membuka mata rohnya. Di ruang rahasia, Fang Lin sama sekali tidak menyadari dunia luar. Ia mati-matian menyerap energi spiritual alam. Tanda merah di dahinya telah retak, tetapi tidak ada setetes darah pun yang mengalir keluar. Terlihat dengan mata telanjang, energi spiritual alam terus berkumpul di celah ini, secara bertahap membentuk bola mata. Orang-orang di dunia tidak tahu, mata roh ini hanyalah bentuk awal, ia dapat melangkah lebih jauh, berubah menjadi mata surgawi. Fang Lin berpikir dalam hati, merasakan sedikit kegilaan dalam dirinya. Bab 563, Pembukaan Mata Roh. Fang Lin memiliki ingatan tentang kehidupan sebelumnya, dan pengetahuan serta pengalamannya jauh melampaui seniman bela diri kontemporer. Di era Fang Lin, setelah mata roh diaktifkan, seseorang dapat melangkah lebih jauh dan mengubahnya menjadi mata surgawi yang lebih kuat dan misterius. Akan tetapi, pada era ini, legenda mengenai mata surgawi sudah hampir punah, dan mereka yang mampu mengolah mata roh menjadi mata surgawi hanya sedikit jumlahnya. Fang Lin awalnya berencana hanya mengaktifkan mata rohnya, tetapi menemukan bahwa tubuhnya dapat menyerap 10 kali lebih banyak energi spiritual alam daripada seniman bela diri biasa. Ini berarti Fang Lin dapat memanfaatkan lebih banyak energi spiritual untuk menyempurnakan mata rohnya, meningkatkannya secara signifikan bahkan pada tahap awal, dan bahkan mungkin mengubahnya menjadi mata surgawi sekaligus. Jika Fang Lin mengaktifkan mata surgawinya pada tahap ini, kekuatannya akan mengalami peningkatan yang tak terbayangkan, sehingga bahkan seniman bela diri di tingkat ketiga atau keempat asal surgawi mungkin tidak akan mampu mengalahkannya. Setelah sampai sejauh ini, aku mungkin juga akan berusaha sekuat tenaga. Akan lebih baik jika aku bisa mengaktifkan mata surgawi, tetapi bahkan jika aku gagal, aku akan mendapatkan pengalaman. Fang Lin berpikir dalam hati, tekad terlihat jelas di wajahnya. Sementara itu, di atas kota Suan, energi spiritual yang pekat menyelimuti langit seolah-olah langit runtuh, menyebabkan kepanikan di antara warga. Mereka bingung tentang apa yang terjadi, untungnya, kota kekaisaran turun tangan tepat waktu untuk menenangkan warga dan mencegah kekacauan besar. Ledakan, ledakan, ledakan. Terdengar suara gemuruh keras, seolah-olah guntur sedang bergemuruh di dalam awan energi spiritual. Ini mengerikan. Energi spiritualnya terlalu padat, menyebabkan guntur dan kilat. Seorang seniman bela diri tua menggigil saat berbicara. Semua orang menatap langit dengan ketakutan, khawatir kalau energi spiritual yang mengerikan itu bisa turun kapan saja. Berdengung. Tepat pada saat itu, seberkas cahaya melonjak dari dalam aliansi Pil, langsung menembus energi spiritual yang melonjak. Lihat cepat. Kerumunan itu terkesiap, melihat sekilas sebuah mata yang perlahan terbuka dalam cahaya, sejumlah besar energi spiritual mengalir ke dalamnya seperti sungai yang deras. Apakah fenomena seperti itu terjadi ketika mata roh terbuka? Banyak orang menganggapnya luar biasa, karena belum pernah melihat atau mendengar tontonan seperti itu ketika seseorang membuka mata roh mereka. Pertunjukan kekuatan yang begitu hebat, kemungkinan besar anak ini akan menjadi luar biasa begitu mata rohnya terbuka. Kata seorang tetua di samping Dugu Nian, kata-katanya dipenuhi dengan kekaguman. Tetapi dia juga harus menanggung ini, seorang seniman bela diri elemen tanah hanya dapat menyerap begitu banyak energi spiritual, tetua lainnya menghela nafas. Dugu Nian tetap terdiam, tidak mampu mengungkapkan kegelisahan dan kekhawatirannya. Fang Lin, kau harus bertahan. Kau benar-benar tidak boleh gagal. Dugu Nian bergumam pada dirinya sendiri,
wajahnya sepucat saat ia melihat energi spiritual yang sangat besar di langit. Cepat, konsentrasi energi spiritualnya sangat kuat. Satu susunan tidak akan cukup, buka 3 susunan lagi. Chen Yongnian berteriak kepada semua orang di aliansi Pil. Sekaligus, 3 susunan lagi menjulang di atas aliansi Pil, masing-masing diselimuti lapisan cahaya terang, yang memberikan perlindungan signifikan. Namun, kelopak mata Chen Yongnian berkedut terus-menerus. Konsentrasi energi spiritual di langit terlalu mengerikan, bahkan pembangkit tenaga listrik asal surgawi tidak mungkin dapat bertahan hidup di bawah ledakan energi spiritual yang begitu kuat. Beberapa seniman bela diri dengan kemampuan yang lebih rendah dan konstitusi yang lebih lemah mulai segera melarikan diri dari kota Suan, takut akan malapetaka. Namun satu tempat tetap tenang, kota Kekaisaran. Bahkan para prajurit yang menjaga pintu masuk kota Kekaisaran tidak menunjukkan kepanikan apapun. Itu karena orang yang paling berkuasa di negeri Suan ada di sana, bahkan jika langit runtuh, orang-orang di kota Kekaisaran tidak perlu khawatir tentang apapun. Kaisar Suan, mengenakan jubah naga ungu, tampak berusia sekitar 40 tahun. Wajahnya tegas dan tubuhnya tinggi dan tegap. Berdiri di atas menara tertinggi di kota Kekaisaran, ia dengan tenang mengawasi wilayah aliansi Pil. Yang mulia, putra mahkota juga ada di sana, apakah Anda ingin memanggilnya kembali? Seorang anggota tingkat tinggi dari kota Kekaisaran muncul di samping Kaisar Suan dan bertanya dengan hormat. Tidak perlu. Kaisar Suan menjawab dengan acuh tak acuh, tidak tampak khawatir sama sekali. Namun, anggota tingkat tinggi dari kota Kekaisaran ini tahu bahwa Kaisar Suan terus-menerus memantau keadaan di sekitarnya. Jika energi spiritual di langit menunjukkan tanda-tanda akan meledak, Kaisar Suan pasti akan bertindak. Mengingat kekuatan Kaisar Suan, bahkan jika semua energi spiritual alami meledak sekaligus, dia tidak akan terluka sedikit pun, dan kota Kekaisaran, yang dilindungi dengan ketat oleh berbagai susunan, juga tidak akan terpengaruh. Sementara itu, di sebuah bukit rendah sekitar 100 mil dari kota Suan, sesosok tersembunyi mengawasi kota Suan, matanya yang dingin berbinar karena kebencian yang mendalam. Di dalam ruang rahasia, ekspresi Fang Lin sangat serius. Dia terus-menerus menyerap energi spiritual alam dari dunia luar. Dia tidak yakin berapa banyak energi spiritual yang tersisa di luar, tetapi dia punya firasat bahwa semakin banyak yang dia serap sekarang, semakin menguntungkan baginya. Tubuh Fang Lin seperti lubang tanpa dasar, tidak peduli berapa banyak energi spiritual yang mengalir ke arahnya, dia dapat menyerap semuanya. Guk guk guk. Tiba-tiba, seekor anak anjing emas melompat keluar dari tas binatang dan hinggap di bahu Fang Lin. Anak anjing itu tampak menikmati sebagian energi spiritualnya. Fang Lin terkejut, tetapi tidak mempermasalahkannya. Dengan begitu banyak energi spiritual yang tersedia, tidak masalah jika sedikit saja dihisap oleh makhluk kecil itu. Sebagai ginseng bangkai yang agung, aku tidak dapat menyerap energi spiritual alam apapun. Itu benar-benar menyebalkan. Ginseng bangkai 1000 tahun menjulurkan kepalanya dari tas istana 9 dan mengeluh dengan kesal. Kalau begitu, berhentilah bicara, jangan ganggu aku, jawab Fang Lin dengan kesal. Ginseng mayat 1000 tahun mendengus dan mundur ke dalam tas istana 9. Pada saat ini, sebuah mata mulai terbentuk di dahi Fang Lin, bersinar biru lembut, dengan lingkaran cahaya terang menyebar darinya. Sedikit lagi, mata roh, bukalah untukku. Fang Lin berteriak, asyik menyerap energi spiritual alam. Berdengung. Di dunia luar, mata di dalam kolom cahaya itu terbuka tanpa suara, dan cahaya biru terpancar darinya, menyelimuti seluruh kota Suan. Terbuka. Ini adalah mata roh. Mata yang mengerikan. Tubuhku gemetar. Hanya dengan sekali pandang mata biru itu, aku merasa seolah jiwaku meninggalkan tubuhku. Banyak seniman bela diri berteriak keheranan, kaget luar biasa, bahkan mereka yang kultivasinya mendalam. Apakah ini benar-benar mata roh? Mata roh siapa yang begitu kuat saat terbuka? Pangeran, aku ingin tahu mata roh siapa yang lebih kuat jika dibandingkan dengan Fang Lin, milikmu atau miliknya. Meng Yuan bertanya kepada Zhou Yishui sambil tersenyum licik. Zhou Yishui menjawab dengan tenang, tentu saja itu milikku. Meng Yuan tertawa ringan, tanpa menambahkan lebih banyak lagi. Pada saat itu, energi spiritual yang berkumpul di langit tampak menjadi tak terkendali dan gelisah. Ini buruk. Ini tanda-tanda akan terjadi ledakan. Teriak seseorang, tampak panik. Bab 564. Semua orang dapat melihat bahwa awan energi spiritual di langit menunjukkan tanda-tanda potensi pergolakan. Saat hati semua orang sedang gelisah,
seberkas cahaya keemasan tiba-tiba melesat ke langit dari aliansi Pil. Di dalam sinar emas itu ada sosok samar, tampaknya seorang pemuda, duduk bersila. Matanya tertutup, tetapi ada mata vertikal di dahinya. Itu Fang Lin. Seseorang berseru. Sosok yang kabur itu memang Fang Lin, dan penampilannya tampak seperti sedang mengaktifkan mata roh seni bela dirinya dalam pengasingan. Beberapa orang menunjukkan ekspresi terkejut. Tampaknya Fang Lin memang luar biasa. Keajaiban yang terkait dengan aktivasi mata roh seni bela diri menunjukkan bahwa Fang Lin bukan hanya seorang ahli alkimia tetapi juga memiliki bakat yang tak terbayangkan dalam seni bela diri. Dari dalam cahaya keemasan, mata roh Fang Lin di dahinya terbuka, dan seketika, kekuatan aneh menyebar ke segala arah. Kehadiran yang begitu kuat, apakah mata roh memiliki kekuatan seperti itu begitu dibuka? Orang-orang yang hadir diam-diam merasa khawatir. Ada beberapa orang di sana yang telah membuka mata roh mereka, tetapi kekuatan yang ditunjukkan mata roh Fang Lin saat ini jauh melampaui harapan mereka. Pada saat yang sama, energi spiritual dari langit dan bumi mengalir deras ke dalam sosok yang samar itu. Tepatnya, energi itu memasuki mata roh Fang Lin. Berdengung, seberkas cahaya tiba-tiba keluar dari mata roh Fang Lin, melesat langsung ke arah Pangeran Zhou Yishui di bawah. Berani sekali. Kerumunan itu terkejut. Fang Lin ini benar-benar berani memprovokasi Pangeran Zhou Yishui. Dia benar-benar punya nyali. Lelaki tua di sebelah Zhou Yishui tampak tidak senang dan hendak menghalangi sinar cahaya itu. Namun, Zhou Yishui melambaikan tangannya dan melangkah maju. Tiba-tiba, sebuah celah terbuka di dahinya. Mata roh. Zhou Yishui juga menunjukkan mata rohnya. Seberkas cahaya ungu melesat keluar dari matanya, bertabrakan dengan keras dengan sinar cahaya biru. Ledakan. Aura mengerikan langsung meledak. Wajah Zhou Yishui sedikit berubah. Mata rohnya telah terbuka selama bertahun-tahun dan telah dipelihara dengan kekuatan batin dan daging untuk waktu yang lama. Secara logika, kekuatannya seharusnya jauh lebih besar daripada mata roh Fang Lin yang baru saja terbuka. Namun hasilnya seri. Tidak ada yang diuntungkan, tidak ada yang dirugikan. Namun, hasil ini tidak dapat diterima oleh Pangeran Zhou Yishui. Dalam benaknya, mata rohnya seharusnya dapat menghancurkan Fang Lin. Semangat juang Zhou Yishui bangkit dalam hatinya. Sejumlah besar cahaya meledak dari mata rohnya, tampak seolah-olah naga banjir ungu membubung tinggi, membawa momentum yang menggelegar, ia langsung melesat menuju sosok ilusi Fang Lin di udara. Hantu Fang Lin tetap tidak bergerak, kokoh seperti gunung. Di antara pembukaan dan penutupan mata roh di dahinya, sebuah tangan raksasa berwarna biru muncul, membawa momentum yang menaklukkan segalanya, tangan itu dengan kejam menekan naga banjir ungu yang datang. Ledakan. Suara keras terdengar, menyebabkan banyak orang menutup telinga mereka. Mereka yang memiliki basis kultivasi rendah bahkan memuntahkan darah dari mulut mereka. Naga banjir ungu itu menjerit memilukan lalu menghilang menjadi sinar cahaya ungu dan kembali ke mata roh Zhou Yishui. Dan tangan raksasa biru itu juga berubah menjadi bintik-bintik cahaya dan diambil kembali oleh mata roh Fang Lin. Seri lagi. Adegan ini membuat semua orang terdiam untuk waktu yang lama. Sungguh mengejutkan. Fang Lin berhasil menyamai Pangeran Zhou Yishui hanya dengan menggunakan mata rohnya. Dari sudut pandang manapun, ini adalah kejadian yang mustahil, benar-benar di luar pemahaman. Fang Lin baru saja membuka mata rohnya, dia bahkan belum merasakan nutrisi dari kekuatan batin dan daging. Bagaimana dia bisa bersaing dengan Pangeran Zhou Yishui, yang telah membuka mata rohnya selama bertahun-tahun? Namun fakta adalah fakta. Mereka merasa sulit untuk mempercayainya, tetapi mereka tidak dapat menyangkal apa yang mereka lihat. Di atas langit, Fang Lin masih terus menyerap energi spiritual antara langit dan bumi. Secara visual, orang dapat melihat bahwa energi spiritual yang sebelumnya padat di langit, yang menyerupai awan, telah menipis secara signifikan, energi spiritual tersebut diserap oleh Fang Lin. Terlebih lagi, tampaknya Fang Lin dapat terus menyerapnya. Zhou Yishui tampak muram. Dia selalu menganggap dirinya tak terkalahkan dan tidak pernah menempatkan Fang Lin, yang datang dari 3 kerajaan bawah, di matanya. Namun, yang mengejutkannya, dia tidak memperoleh kemenangan dalam pertempuran hari ini dengan Fang Lin menggunakan mata roh mereka. Dia bahkan tidak memperoleh sedikit pun keunggulan. Meskipun dia belum menggunakan banyak kekuatan mata rohnya, Zhou Yishui masih merasa sangat marah. Hanya seekor serangga dari 3 kerajaan bawah, bagaimana ia bisa setara dengan Zhou Yishui? Pada saat itu, Zhou Yishui kembali melancarkan gerakan.
Dari mata rohnya, mengalir aliran cahaya terang, dan sesosok hantu terbang keluar. Itu adalah Zhou Yishui sendiri. Dengan menggunakan kekuatan mata roh, ia telah menyulap tubuh roh. Meskipun tidak memiliki bentuk fisik, ia memiliki sebagian kekuatan Zhou Yishui. Ini adalah metode yang hanya dapat dicapai setelah menguasai mata roh. Penciptaan tubuh roh oleh Zhou Yishui dengan mudah menunjukkan bahwa kemampuannya untuk mengendalikan mata roh telah mencapai puncaknya. Zhou Yishui tidak mengambil tindakan sendiri, tetapi hanya menciptakan tubuh roh sebagai gantinya. Ini menunjukkan harga dirinya. Dia percaya bahwa mengambil tindakan secara pribadi adalah tindakan intimidasi, jadi dia membiarkan tubuh roh menggantikannya. Bertarunglah denganku. Tubuh roh itu terbang, berdiri di udara, menghadap Fang Lin dari kejauhan, ekspresinya identik dengan Zhou Yishui. Hantu Fang Lin tetap tanpa emosi, menghasilkan satu sosok dari mata rohnya. Apa? Dia baru saja membuka mata rohnya dan dia juga bisa memanggil tubuh roh. Monster macam apa Fang Lin ini? Ini terlalu tidak normal, bukan? Apakah dia peduli dengan kehidupan orang lain? Serangkaian suara terkejut terdengar dari bawah. Fang Lin baru saja membuka mata rohnya. Kekuatan mata roh itu sangat hebat, tetapi kemampuannya untuk memunculkan tubuh roh menunjukkan bahwa ia bertindak terlalu jauh. Tubuh roh Zhou Yishui juga menyipitkan matanya, memperlihatkan ekspresi terkejut. Butuh waktu 3 tahun setelah membuka mata rohnya untuk memunculkan tubuh roh, tetapi Fang Lin dapat melakukannya dengan segera. Apa artinya ini? Apakah ini perbedaan antara dia dan Fang Lin? Tubuh roh Fang Lin keluar dari mata roh dan tampak identik dengan Fang Lin. Namun, dibandingkan dengan tubuh roh Zhou Yishui, tubuh roh Fang Lin agak lebih samar, tidak memiliki penampilan yang tampak seperti tubuh roh Zhou Yishui. Lagi pula, dia baru saja membuka mata rohnya. Kemampuan untuk memanggil tubuh roh sudah sangat tidak normal. Namun, dalam hal penggunaan tubuh roh, dia masih sedikit kurang dibandingkan dengan Zhou Yishui. Jika kau menginginkan pertarungan, aku akan melakukannya. Tubuh roh Fang Lin berkata sambil tersenyum tipis, terlihat sangat tenang, seolah-olah dia tidak merasakan tekanan mengerikan yang berasal dari tubuh roh Zhou Yishui. Kerumunan di bawah terbelalak lebar. Ini adalah pertempuran yang sangat penting. Meskipun ini hanya dua tubuh roh, ini adalah bentrokan nyata pertama antara Zhou Yishui dan Fang Lin. Tubuh rohmu terlalu lemah. Tubuh roh Zhou Yishui berbicara, kata-katanya dipenuhi dengan penghinaan dan kesombongan. Bab 565, Duel Tubuh Roh. Tubuh roh Fang Lin menepisnya sambil tertawa ringan, di mataku, tubuh rohmu belum tentu lebih kuat. Ini kebuntuan. Meski kedua tubuh roh itu bukan tubuh mereka yang sebenarnya, tak satu pun dari mereka bersedia mundur, ingin tetap menjaga muka agar tidak kehilangan momentum. Chen Yongnian dan Mo Ziming sama-sama tampak khawatir. Fang Lin baru saja mengaktifkan mata rohnya, meskipun kekuatan mata roh Fang Lin mengejutkan dan dapat berubah menjadi tubuh roh, tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, dia bukanlah tandingan Zhou Yishui. Bukan hanya mereka, tetapi hampir semua orang yang memperhatikan pertempuran ini tidak optimis terhadap Fang Lin. Lakukan gerakanmu, kata Zhou Yishui, secara mengejutkan membiarkan Fang Lin menyerang terlebih dahulu. Mulut Fang Lin tersenyum lebar, tanpa membuang kata-kata, sosoknya berubah, muncul tepat di belakang Zhou Yishui. Telapak tangan terentang, angin dari telapak tangan itu kencang, bahkan membawa gelombang energi spiritual alam, yang diarahkan langsung ke punggung Zhou Yishui. Zhou Yishui bereaksi sangat cepat, berbalik menghadap Fang Lin dan mendaratkan pukulan tepat saat telapak tangan Fang Lin menyentuhnya dalam sepersekian detik. Wah, bentrokan ini jelas memberi Zhou Yishui keunggulan, karena tubuh roh Fang Lin dipaksa mundur, sosoknya menjadi kabur. Dari pertemuan ini, jelaslah bahwa ada kesenjangan antara kedua tubuh roh. Ini adalah kesenjangan kekuatan, dan juga kesenjangan tingkat keterampilan. Secara gamblang, tubuh roh Fang Lin lebih rendah dibandingkan tubuh roh Zhou Yishui. Namun, ini juga karena Fang Lin baru saja mengaktifkan mata rohnya, sementara Zhou Yishui telah mengaktifkan mata rohnya selama bertahun-tahun. Dan kekuatan tubuh roh terkait erat dengan mata roh. Makin kuat mata roh, makin kuat tubuh roh. Lagi, Fang Lin meraung, memancarkan cahaya yang kuat, seolah-olah dia adalah bintang, dia langsung menyerang Zhou Yishui. Zhou Yishui tetap sangat tenang, dengan lambaian tangannya, dia menciptakan jejak telapak tangan yang besar, menghalangi Fang Lin. Tetapi pada saat itu, tubuh roh Fang Lin tiba-tiba menghilang, menyebabkan Zhou Yishui terkejut.
Saat berikutnya, Zhou Yishui mengayunkan tinjunya ke kiri, memukul mundur Fang Lin yang hendak menyerangnya secara diam-diam. Ekspresi jijik tampak di wajah Zhou Yishui, tidakkah kamu tahu bahwa mata roh dapat melihat semua tipu daya? Fang Lin hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Sepertinya menggabungkan tubuh roh dengan keterampilan tubuh tanpa jejak terlalu naif. Tubuh lawan yang sebenarnya telah mengawasinya selama ini. Di bawah mata roh, keterampilan tubuh tanpa jejaknya tidak dapat memainkan peran apapun. Itu sama tidak berharganya dengan iga ayam. Zhou Yishui menyerang lagi, tubuh rohnya bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat dan tiba di depan Fang Lin dalam sekejap mata. Serangkaian pukulan dilancarkan, menyebabkan tubuh roh Fang Lin mundur berulang kali, hampir tidak mampu melawan. Mengapa gaya bertarung ini tampak begitu familiar? Ya, itu tampak seperti gaya bertarung dari Sekte Lima Elemen. Bagaimana mungkin putra mahkota menggunakan gaya bertarung Sekte Lima Elemen? Banyak orang menunjukkan ekspresi bingung, terutama anggota kuat dari Sekte Lima Elemen yang hadir dengan wajah jelek. Mereka mengenali sekilas bahwa gaya bertarung putra mahkota Zhou Yishui memang berasal dari Sekte Lima Elemen mereka. Sungguh aneh, putra mahkota Zhou Yishui tidak ada hubungannya dengan Sekte Lima Elemen dan tidak pernah berkultivasi di Sekte Lima Elemen, jadi mengapa dia tahu gaya bertarung mereka? Namun, kecuali anggota Sekte Lima Elemen yang kebingungan, yang lain tidak terlalu peduli dan terus fokus pada konfrontasi antara tubuh roh Fang Lin dan Zhou Yishui. Gaya bertarung Sekte Lima Elemen sangat efektif, memadukan kelembutan dan kekerasan dengan sempurna, ditambah dengan kekuatan tubuh roh Zhou Yishui, Fang Lin benar-benar kalah kelas, tubuhnya yang menanggung beban berat hampir hancur. Fang Lin pada dasarnya terlalu lemah, jauh dari sebanding dengan putra mahkota. Dalam pertempuran tubuh roh ini, putra mahkota pasti akan menang. Mari kita lihat berapa lama Fang Lin bisa bertahan. Jika dia bisa bertahan sebentar, itu adalah sesuatu yang bisa dibanggakan. Semua orang menghela napas, tetapi mereka sama sekali tidak terkejut. Di mata mereka, putra mahkota Zhou Yishui memang sekuat ini. Jika dia tidak bisa mengalahkan Fang Lin, itu akan aneh. Saat semua orang mengira tubuh roh Fang Lin akan hancur, tiba-tiba, tubuh roh Fang Lin berhasil mengembalikan dirinya ke keadaan semula, bahkan lebih cerah daripada saat pertama kali muncul. Melihat ini, alis Zhou Yishui berkerut. Dia menatap energi spiritual besar yang masih menjulang di langit dan langsung mengerti. Meskipun tubuh roh Fang Lin lemah, sejumlah besar energi spiritual masih terkumpul di tempat ini, terus-menerus diserap oleh tubuh asli Fang Lin, lalu diubah menjadi kekuatan mata roh, yang memungkinkan tubuh roh terus pulih. Dapat dikatakan, dalam keadaan seperti ini, tubuh roh Fang Lin dapat bangkit kembali berkali-kali, selalu berdiri tak terkalahkan. Ini merepotkan. Datang lagi. Fang Lin tertawa, menyerang Zhou Yishui sekali lagi sambil melancarkan serangkaian pukulan yang sama. Bagaimana ini mungkin? Sekarang giliran Zhou Yishui yang terkejut. Gaya bertarung yang dipertunjukkan Fang Lin sama persis dengan gaya bertarungnya sendiri, dari gaya bertarung Sekte Lima Elemen. Di bawah, anggota Sekte Lima Elemen menjadi gila. Apa yang terjadi di sini? Bisakah sembarang orang mempelajari seni bela diri Sekte Lima Elemen kita? Apakah mereka mencoba membuat kita, anggota Sekte Lima Elemen, tidak bisa bertahan hidup? Keduanya bertukar pukulan dengan gaya bertarung yang sama, bertarung begitu dahsyatnya hingga semua orang yang berada di bawahnya tersungkur. Zhou Yishui semakin khawatir saat pertarungan berlangsung. Dia dapat melihat dengan jelas bahwa kekuatan tubuh roh Fang Lin terus meningkat. Meskipun masih ada celah di antara mereka, celah ini terus berkurang. Selain itu, terlepas dari jenis seni bela diri yang digunakannya, Fang Lin mampu meniru penggunaannya. Anak ini tidak bisa diremehkan. Seni bela diri Zhou Yishui diingat oleh mata rohnya, dan kemudian dia menirunya. Meskipun dia tidak memahami esensinya, dia berhasil meniru sekitar 80% darinya. Seorang tetua berkomentar, sangat mengagumi Fang Lin. Benar sekali, alasan tubuh roh Fang Lin dapat menjalankan seni bela diri Zhou Yishui adalah karena keberadaan mata roh. Meskipun dia tidak bisa menguasainya sepenuhnya, setidaknya dia bisa menirunya, dan ini merupakan fitur hebat dari mata roh. Tentu saja, tidak semua seni bela diri dapat dipelajari oleh mata roh. Seni bela diri dengan bentuk kaku dapat diingat oleh mata roh, tetapi seni bela diri yang telah melepaskan diri dari bentuk kaku dan mencapai titik spontanitas tidak dapat ditiru oleh mata roh. Bahkan jika mata rohmu bisa meniru, ia tetap saja meniru dengan kikuk tanpa memahami esensinya. Zhou Yishui berkata dengan dingin,
memutuskan untuk tidak menggunakan seni bela diri lain dari sekte yang berbeda. Fang Lin berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, memancarkan aura yang luar biasa. Namun, jika bukan karena asupan energi spiritual alam yang terus-menerus, ia pasti sudah habis dimakan oleh serangan Zhou Yishui. Terus terang saja, selama energi spiritual alam belum sepenuhnya diserap oleh Fang Lin dalam pertempuran ini, tubuh rohnya akan selalu tak terkalahkan. Tubuh roh Zhou Yishui menoleh ke tubuh aslinya, dan melihat sebuah pedang panjang berwarna ungu terbang keluar dari mata roh, melesat ke arahnya, lalu digenggam erat di tangan tubuh rohnya. Bab 566, Kekuatan yang Sebanding. Dengan pedang panjang ungu di tangan, tubuh roh Zhou Yishui langsung terasa berbeda. Tampaknya hanya setelah pedang panjang ungu ini muncul, tubuh roh Zhou Yishui benar-benar dapat dianggap utuh. Pedang panjang ungu ini tentu saja tidak memiliki bentuk fisik, melainkan bentuk yang ditimbulkan oleh kekuatan mata roh, mirip dengan tubuh roh, namun luar biasa tajam. Mati, Zhou Yishui meraung, tubuh rohnya mengayunkan pedang panjang, dan mengarahkannya ke Fang Lin. Fang Lin segera mundur, tetapi pedang panjang ungu itu menebarkan aura pedang yang mencengangkan langsung ke arah Fang Lin. Di mana mata rohku berada, kau tidak akan bisa lari. Zhou Yishui mencibir. Mata rohnya yang sebenarnya terus menatap Fang Lin, selama Fang Lin tetap berada dalam pandangan mata roh, aura pedang akan terus mengejarnya tanpa henti. Aura pedang menyerang, membuat Fang Lin tak bisa menghindar. Dia meraung marah, menghantamkan tinjunya ke aura pedang ungu itu. Ledakan, suara keras terdengar, dan tubuh roh Fang Lin langsung terbelah menjadi dua. Namun, sejumlah besar energi spiritual alam dengan cepat mengisi kembali tubuh rohnya, mengembalikannya ke keadaan semula dalam sekejap mata. Aku akan menebasmu berkali-kali, mari kita lihat berapa kali kau bisa pulih. Zhou Yishui, menunjukkan penghinaan, menyerang sekali lagi. Hanya pedang tambahan, kau pikir aku tidak punya. Fang Lin mendengus, sambil melambaikan telapak tangannya. Dari mata roh di tengah dahi sosok yang samar itu, sebuah tombak kuno muncul, memancarkan aura perubahan. Tombak ini adalah ilusi yang ditimbulkan oleh mata roh Fang Lin, bukan tombak kuno yang sebenarnya, tetapi meski begitu, kemunculan tombak ilusi ini membuat Zhou Yishui melonjak dalam hati. Ayo, Fang Lin, memegang tombak, melesat maju dengan momentum luar biasa, memancarkan cahaya yang semakin terang. Zhou Yishui tetap diam, maju dengan pedangnya, sedangkan Fang Lin mengeluarkan raungan terus-menerus, tombak kuno yang penuh dengan aura perubahan, beradu dengan Zhou Yishui. Pada saat itu, kekuatan kedua tubuh roh sama-sama seimbang. Pertarungan itu begitu intens sehingga mereka praktis saling menyerang, tak satu pun mengalah. Para penonton di bawah tercengang oleh pertarungan hebat ini. Tak seorang pun menyangka Fang Lin, yang awalnya dianggap tangguh, akan melakukan pertarungan seperti itu terhadap Zhou Yishui. Tubuh roh Zhou Yishui luar biasa kuat, setara dengan orang kuat asal surgawi, sedangkan tubuh roh Fang Lin yang baru terbentuk, mampu melawan tubuh roh Zhou Yishui. Ini adalah pertarungan antara mata roh dan pertarungan antara tubuh roh. Fang Lin memiliki keunggulan energi spiritual alam, sementara Zhou Yishui memiliki keunggulan mata rohnya. Jika anak ini selamat, dia mungkin akan menjadi tokoh penting di masa depan. Saya sudah melihat Fang Lin sebagai tokoh penting. Terlepas dari hasil pertempuran ini, dia masih bisa menang dengan kepala tegak. Jangan lupa, Fang Lin adalah seorang pemurni pil dan dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Para penonton tercengang. Dibandingkan dengan kekuatan Zhou Yishui, mereka lebih tercengang oleh kinerja tubuh roh Fang Lin. Lagi pula, dari sudut pandang manapun, Zhou Yishui selalu berada di atas angin, tetapi ia terus-menerus berjuang untuk melancarkan pukulan yang menentukan terhadap tubuh roh Fang Lin, menonjolkan kekuatan tubuh roh Fang Lin. Tubuh dasar Zhou Yishui menunjukkan ekspresi muram, tampak sangat tidak senang. Dia tidak menyangka tubuh roh Fang Lin begitu ulet. Putra mahkota, jangan teruskan pertarungan, pelayan tua berpakaian abu-abu menasihati Zhou Yishui. Fang Lin memiliki energi spiritual alam untuk mengisinya kembali, sementara tubuh roh putra mahkota menghabiskan kekuatanmu sendiri. Memperpanjang pertarungan akan merugikanmu. Meng Yuan juga angkat bicara, putra mahkota, lebih baik mengakhirinya di sini. Bahkan jika pertempuran berlanjut, sulit untuk menentukan pemenang yang jelas. Siapapun yang memiliki penglihatan jernih dapat melihat bahwa Fang Lin, yang memiliki energi spiritual alami untuk memulihkannya, dapat terus memulihkan tubuh rohnya. Namun, situasinya berbeda untuk putra mahkota Zhou Yishui. Tubuh rohnya menghabiskan kekuatan Zhou Yishui sendiri.
Melanjutkan pertarungan tidak hanya tidak akan mampu mengalahkan tubuh roh Fang Lin secara menyeluruh, tetapi juga akan mengakibatkan konsumsi energinya sendiri yang berlebihan. Pada saat ini, masih terdapat sejumlah besar energi spiritual alam, yang memungkinkan tubuh roh Fang Lin mengonsumsinya tanpa perlu khawatir kehabisan. Zhou Yishui lebih jelas daripada siapapun bahwa pertempuran ini ditakdirkan tanpa hasil, kecuali jika ia mempertaruhkan nyawanya melawan Fang Lin dalam perang yang melelahkan. Setelah semua energi spiritual alam dikonsumsi, tubuh rohnya akan mampu mengalahkan tubuh roh Fang Lin. Tetapi pada saat itu, diperkirakan tubuh dasar Zhou Yishui juga hampir habis, itu akan menjadi situasi kerugian total. Ledakan-ledakan-ledakan. Kedua tubuh roh itu terus-menerus saling menyerang. Meskipun Zhou Yishui masih memiliki sedikit keunggulan, dibandingkan dengan dominasinya terhadap Fang Lin pada awalnya, kini sulit bagi Zhou Yishui untuk menekan Fang Lin lebih jauh. Alasannya terletak pada setiap bentrokan berturut-turut di mana tubuh roh Fang Lin semakin kuat. Diperkirakan bahwa segera tidak akan ada perbedaan yang nyata antara tingkat kekuatan kedua tubuh roh tersebut. Pada saat ini, tubuh roh Zhou Yishui tiba-tiba berhenti, ekspresinya agak acuh tak acuh. Pertarungan ini tidak ada artinya, kata Zhou Yishui. Fang Lin tertawa, jika tidak ada artinya, lalu mengapa kamu bertarung denganku begitu lama? Zhou Yishui menggelengkan kepalanya, saya hanya ingin mencoba metode Anda, untuk melihat apakah Anda layak menjadi lawan saya. Fang Lin mencibir, lalu apa sekarang? Ekspresi Zhou Yishui berubah dingin, tanpa energi spiritual alam ini, kau pasti sudah kubunuh sejak lama dan tubuh aslimu memiliki celah yang lebih besar denganku, kau bukan tandinganku. Fang Lin membalas, putra mahkota, sudah berapa tahun kau berkultivasi? Sudah berapa tahun aku berkultivasi? Bagaimana jika kau menurunkan alammu ke alam elemen tanah dan kemudian melawanku? Zhou Yishui terkekeh dingin, hanya orang lemah yang akan mencari alasan seperti itu, bahkan jika aku menekan wilayahku, kau tetap tidak akan sebanding denganku. Setidaknya untuk saat ini, kau, Fang Lin, tidak layak menjadi lawanku. Setelah berkata demikian, tubuh roh Zhou Yishui berubah menjadi cahaya ungu dan mundur ke mata roh Zhou Yishui. Fang Lin tertawa, lalu mengubah dirinya menjadi seberkas cahaya biru dan memasuki kembali mata roh sosok yang samar itu. Sementara itu, hisapan kuat meletus dari dalam mata roh, menyerap seluruh energi spiritual alam yang tersisa di langit. Zhou Yishui mempertahankan ekspresi tanpa ekspresi, tampaknya tidak peduli atas pertarungan mata roh ini, tetapi jauh di dalam hatinya, dia agak gelisah. Bagi orang sepertinya, hasil apapun selain kemenangan, berarti kegagalan. Ayo, Zhou Yishui berbalik untuk pergi, dan kerumunan mengikutinya, kembali ke kediaman putra mahkota. Kerumunan lainnya kembali tenang. Banyak yang tercengang tak terkira, karena Fang Lin berhasil melawan Zhou Yishui hingga menemui jalan buntu dalam pertarungan ini. Fang Lin benar-benar berhasil mencapai ini, luar biasa. Setelah pertarungan ini, daftar keajaiban bela diri negeri Xuan harus memberi ruang bagi satu orang lagi. Namun, tingkat kultivasi tubuh aslinya tampaknya belum mencapai asal surgawi. Kultivasi tidak mewakili segalanya. Tubuh rohnya sudah memiliki kekuatan yang sebanding dengan asal surgawi, belum lagi tubuh aslinya. Ketika jejak terakhir energi spiritual alam terserap, sosok samar yang tadinya duduk bersila menghilang seketika. Bersamaan dengan itu, di dalam ruang rahasia, mata roh di dahi Fang Lin berubah menjadi emas. Bab 567, menuju Gunung Ganas. Meskipun kemampuan mata rohku belum mencapai tingkat mata surgawi, itu sudah dekat. Nutrisi konstan dari daging dan darah pada akhirnya dapat mengubahnya menjadi mata surgawi. Fang Lin berteori dalam hati. Meskipun ada kemajuan ini, tidak ada banyak kegembiraan di hati Fang Lin. Alasannya adalah pertarungannya baru-baru ini dengan tubuh roh Zhou Yishui. Hal itu telah mengungkap perbedaan yang menganga di antara mereka. Tanpa pengisian ulang energi spiritual alam secara terus-menerus, tubuh roh Fang Lin sendiri tidak akan mampu melawan Zhou Yishui. Lebih parahnya lagi, tanpa tubuh rohnya, Fang Lin sama sekali tidak sebanding dengan Zhou Yishui, yang mengalahkannya dengan tingkat spiritualnya yang lebih tinggi. Pada akhirnya, masalahnya adalah tingkat spiritual Fang Lin yang rendah. Jika dia bisa mencapai tingkat ke-10 elemen tanah, dia mungkin memiliki peluang melawan Zhou Yishui. Sayangnya, meskipun sudah menyentuh gerbang perunggu metaforis itu 2 kali, dia tetap tidak bisa membukanya. Dia tinggal selangkah lagi, tetapi langkah itu terasa sama besarnya dengan jarak antara langit dan bumi, membuat Fang Lin putus asa.
Fang Lin menyelesaikan retretnya. Begitu dia muncul, orang-orang dari aliansi Pil mengawasinya seperti makhluk aneh. Banyak yang melihatnya menunjukkan ekspresi kagum. Beberapa bahkan berjalan menjauh di sekitar Fang Lin, tampaknya takut padanya. Fang Lin tahu tentang situasi ini, tetapi tidak peduli. Yang penting adalah bahwa hari pembukaan Gunung 100 Binatang Ganas kurang dari 2 bulan lagi, dan dia harus mempersiapkan banyak hal untuk itu. Selanjutnya, Fang Lin menghabiskan waktu sebulan penuh untuk memurnikan pil, dan hampir tidak pernah meninggalkan ruang pemurnian pil. Selama kurun waktu tersebut, banyak orang yang datang mencarinya dengan maksud ingin menjalin koneksi. Namun, Fang Lin tidak bertemu satu pun dari mereka saat sibuk dengan pemurnian pil. Dia tidak tertarik bertemu siapapun. Hanya satu orang yang berhasil melihatnya, Du Gunian. Namun, pertemuan itu hanya berlangsung sebentar. Mereka baru berbicara 2 kalimat sebelum Du Gunian pergi. Saat hari pembukaan Gunung Ganas 100 Binatang mendekat, setiap pasukan di negara Suan tengah bersiap secara aktif. Keluarga Dugu tidak terkecuali. Dipimpin oleh Dugu Ruoksu, mereka memilih sekelompok anggota muda untuk memasuki Gunung Ganas. Dugu Nian masuk dalam daftar. Bukan karena para petinggi keluarga Dugu merencanakannya seperti itu, tetapi karena dia membuat keputusan pribadi. Para pemimpin keluarga Dugu awalnya tidak ingin dia pergi, mengingat betapa berbahayanya Gunung Ganas itu. Dugu Nian tidak cukup kuat, dan mereka tidak bisa mengambil risiko dia terluka. Namun Du Gunian tetap teguh pada pendiriannya, bahkan mengancam akan mati daripada menikahi Zhou Yishui. Ia bersikeras memasuki Gunung Ganas. Karena tidak ada pilihan lain, para pemimpin keluarga Dugu akhirnya setuju. Namun sebelum menyetujuinya, mereka berkonsultasi dengan putra mahkota. Jika Zhou Yishui tidak ingin Du Gunian pergi ke Gunung Ganas, keluarga Dugu tidak akan pernah mengizinkannya pergi. Namun Zhou Yishui menyetujui perjalanan Du Gunian, meninggalkan keluarga Dugu tanpa bisa berkata apa-apa. Demi keselamatan Du Gunian, Dugu Fengyun menghabiskan energinya untuk menciptakan jimat giok tubuh roh dan memberikannya kepadanya sebagai perlindungan. Jimat ini menyembunyikan tubuh roh Dugu Fengyun, yang dapat dipicu dengan menghancurkan jimat tersebut saat Du Gunian menghadapi bahaya yang mematikan. Selain itu, Dugu Fengyun meminta Dugu Ruoksu untuk menjaga Du Gunian dengan baik di Gunung Ganas. Mereka harus kembali seperti saat mereka masuk, dalam keadaan utuh dan tidak terluka. Jika terjadi sesuatu, itu akan menjadi tanggung jawabnya. Dugu Ruoksu merasakan tanggung jawab yang sangat besar. Kali ini, ia harus mengurus sesama anggota keluarga Dugu, memanfaatkan kesempatan pribadinya, dan membunuh Fang Lin di Gunung Ganas. Dalam sekejap mata, 1 bulan lagi telah berlalu. Gunung Ganas 100 Binatang di bagian utara negara Suan akan segera dibuka. Setiap pasukan di negara Suan sedang menuju ke Gunung Ganas tersebut. Di kota Suan, di aliansi Pil. Selain Fang Lin, beberapa orang lain juga akan memasuki Gunung Ganas, termasuk 4 orang berbakat lainnya, termasuk Zhou Zishui. Ditambah dengan 4 pengurus lain dari aliansi Pil dan Fang Lin, kelompok itu terdiri dari 9 orang. Zhang Wengxuan telah diusir dan masih ditahan oleh aliansi Pil hingga hari ini. Awalnya, Qi Sanxuan telah mencoba bernegosiasi dengan Chen Yongnian untuk membebaskan Zhang Wengxuan dan membawanya ke Gunung Ganas. Namun, Chen Yongnian bersikap tegas. Zhang Wengxuan harus ditahan setidaknya selama 6 bulan. Qi Sanxuan tidak punya pilihan selain meninggalkan ide itu untuk sementara. Dalam hal tingkat spiritual, Fang Lin secara mengejutkan adalah yang terlemah di antara 9 orang dari aliansi Pil, bahkan keempat pengurus aliansi Pil telah mencapai tingkat ketiga asal surgawi. Zhou Zishui dan yang lainnya semuanya telah mencapai tingkat pertama asal surgawi. Hal ini membuat Fang Lin merasa sangat putus asa. Bahkan Zhou Zishui, seorang putri komandan dari keluarga kerajaan, adalah seorang ahli asal surgawi, sementara dia, Fang Lin, bahkan belum melewati level elemen tanah. Berdiri di samping mereka, dia merasa sangat canggung. Tentu saja, tidak ada yang meremehkan Fang Lin karena levelnya yang rendah, karena ia berhasil melawan Zhou Yishui dengan tubuh rohnya. Level bukanlah segalanya. Kali ini, pembukaan Gunung Ganas 100 Binatang penuh dengan ketidakpastian. Kalian bersembilan harus memprioritaskan keselamatan kalian. Hidup lebih penting daripada apapun. Saya harap kalian semua dapat kembali dengan selamat. Chen Yongnian menasihati dengan sungguh-sungguh. Kesembilan orang itu mengangguk, termasuk Fang Lin. Mereka semua menunjukkan ekspresi tegang. Gunung Ganas itu terkenal berbahaya, sehingga dianggap sebagai tempat yang pasti akan mati.
Tak seorang pun dari mereka ingin mati di sana, tetapi mereka semua tahu bahwa hampir mustahil bagi kesembilan orang itu untuk kembali hidup-hidup. Beberapa dari mereka akan terkubur di Gunung Ganas selamanya. Bukankah kau bagian dari aliansi kerajaan? Mengapa kau tidak ikut dengan mereka? Tanya Fang Lin lembut kepada Zhou Zishui yang berdiri di sampingnya. Zhou Zishui melirik Fang Lin ke samping, mendengus, dan mengabaikannya. Fang Lin memasang ekspresi canggung. Dia tidak menyinggung putri komandan Zhou Zishui, jadi mengapa dia bersikap dingin padanya? Mari kita mulai. Pelayan Mo dan aku akan menemanimu ke Gunung Ganas, kata Chen Yongnian. Tim meninggalkan kota Suan dan tiba di sebuah kapal terbang yang diparkir. Ini adalah kapal terbang milik aliansi Pil. Kapal terbang lain dari aliansi yang berbeda juga diparkir di sana. Kapal terbang keluarga kerajaan sudah berangkat. Kita pasti sudah tidak jauh tertinggal, kata Chen Yongnian sambil mengangguk agar semua orang menaiki kapal terbang. Kapal terbang itu mengeluarkan suara mendengung dan menembus awan ke arah utara. Berdiri di atas perahu terbang, semua orang gugup dan terdiam. Ah, jangan terlalu muram. Kalian harus sepertiku, santai dan mudah bergaul. Fang Lin berkata kepada semua orang sambil tersenyum, sambil memegang daging babi berlemak di tangannya. Yang lain menatapnya dan terutama pada daging babi di tangannya, sambil sedikit meringis.